sekitar 3 menit untuk menyampaikan kesan-kesan. Ya, kita sapa dulu Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Haji Saifullah MAG. Ya. Assalamualaikum Pak Saifullah. Assalamualaikum Pak Saifullah. Bentar, itu Mas Dani lagi ngonek kan. Iya. Atau ada Pak Kashar di MPD? Kita sapa kalau ada. Belum, tapi udah jalan. Mungkin langsung. Pesan telepon, masih di jalan di yang ngaji sudah, petugas sudah semua, tinggal Pak Wali. Ustaz sudah ngaji sudah, tapi ngaji ke MC. Ustaz sudah, tinggal satu lagi. Yang mana-mana. Untuk Pak siapa? Iya, kita sapa Pak Agus Mulyono dari Dikti Jogja ya? Atau dari P? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu sudah hadir ke ruangan kita bersama untuk mengikuti takziah ini. Ya, Pak Agus Mulyono masih on, Mas? Oke. Sudah cukup. Masih ya. Oke. Cukup. Apa? Cukup yang ngaji. Ya, ada cukup, Pak. Ya, sambil mempersiapkan hal-hal yang mungkin harus dipersiapkan terakhir, kami berikan kesempatan barangkali 2 menit kepada Bapak Agus Mulyono untuk menyampaikan sepatah dua hal yang berkenaan dengan almarhum. Monggo Pak Agus. Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta sivitas akademika, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para takiyah malam hari ini, baik yang ada di rumah duka maupun via Zoom. Saya pribadi atas nama keluarga sangat berduka dan sangat kehilangan sosok Bapak Dr. Haji Khairil MPD yang telah mendahului kita bersama, dengan harapan dan doa mudah-mudahan beliau berpulang ke rahmatullah dengan husnul khotimah. Beliau yakin, kita yakin semuanya, beliau orang baik, beliau rendah hati, beliau sebagai guru kita, sebagai teman kita, sebagai sahabat kita untuk selalu curhat atau berdiskusi untuk kebaikan
perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dengan harapan dan doa kepada Bapak Rektor, beserta Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sangat kehilangan sekali dengan sosok beliau yang supel, yang energik. Untuk bersama-sama beliau, saya kenal beliau sejak tahun 2006 menjabat sebagai rektor. Alhamdulillah beliau selalu berpesan pada saya. Beliau sampai saat ini masih menitipkan putra-putrinya di Jogja. Saya sebagai pengganti orang tuanya tentu sangat merasa kehilangan. Yang jelas saya kemarin agak menangis. Anak-anaknya kedatang ke rumah sambil memberikan berita duka. Saya tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya saya ingin ke Bengkulu, tapi karena saya waktu dan lain hal saya tidak bisa ke sana. Hanya bisa mengucapkan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum husnul khotimah. Itu saja pesan dari saya, Pak Rektor, beserta seluruh akademika, wabil khusus pada keluarga yang ditinggalkan untuk tabah dan tawakal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus yang sudah menyampaikan rasa bela sungkawa untuk keluarga almarhum Bapak Dr. Haji Hairil MPD. Bapak Ibu, mari kita mulai acara tablik musibah yang ketiga, malam yang ketiga pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, jamaah hadirin tablik musibah wa tasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita haturkan kehadiratnya walaupun kita semua dalam suasana duka atas meninggalnya orang tua kita, Bapak Dr. Haji Hairil MPD. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nantinya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengikuti takziah malam yang ketiga atas meninggalnya almarhum Dr. Haji Hairil MPD bin Sulaiman, Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu periode 2006-2014. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Tiara Sela sebagaimana kita tahu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Almarhum meninggalkan 1 istri, 6 anak, 4 menantu, dan 5 cucu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun penyelenggara kegiatan malam takziah yang ketiga pada malam hari ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, kemudian pemerintah Kota Bengkulu, alhamdulillah sudah hadir Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, kemudian dari bagi umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, kita sapa juga, beliau tadi sudah hadir di Zoom. Kemudian pimpinan wilayah Aisyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tadi Bapak Rektor juga sudah hadir di Zoom. Kemudian ada KAHMI, PT 2KB atau Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu, dan yang berikutnya adalah RIL dan Dion FC. RIL dan Dion FC ini adalah kolega almarhum karena almarhum sangat hobi untuk bermain futsal.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Saudara Noverianto MPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء
القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi menyejukkan hati kita semua dan menambah berkah kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah tabligh musibah wa taslih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan ahli musibah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh menantu almarhum dari putri ketiga beliau, yakni Mbak Putria Primarenta, kepada Mas Muhammad Aftoni Adiatama SPSI MKOMI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil munazzal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang kami taati segala fatwanya para alim, para ulama, para habaib, para asatidzat yang kami hormati, umara dan juga 9 unsur penyelenggara. Karena cukup banyak maka saya perlu contekan. Yang pertama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Yang kedua dari Pemerintahan Kota Bengkulu yang mana diwakili oleh Bapak Wawali. Yang ketiga bagian umum Setda Kota Bengkulu. Yang keempat pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Yang kelima pimpinan wilayah Aisyah Bengkulu. Yang keenam Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang ketujuh dari Kahmi. Yang kedelapan PT 2KB. Yang kesembilan Real and Dion FC. Dan yang kami hormati seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena salah satu tujuan daripada takziah adalah menyenangkan, menggembirakan, menghibur daripada sahibul musibah. Maka dengan kehadiran panjenengan semua, kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari hari pertama sampai hari ini, dengan kehadiran panjenengan semua itu telah menggembirakan, telah menyenangkan, telah membuat keluarga kami merasa tenang. Dan yang kemudian kami selaku keluarga memohon maaf apabila dari pada sambutan, penerimaan, penempatan, hingga suguhan ada yang kurang berkenan, kami selaku keluarga memohon maaf. Inilah yang bisa kami sampaikan. Inilah keterbatasan daripada kami selaku keluarga. Dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kami sampaikan secara singkat. Yang pertama, kronologis daripada wafatnya beliau, yang mana pada hari pertama dan hari kedua telah
disampaikan secara lengkap oleh kakak kami, yaitu secara singkat beliau pada sore hari bermain futsal. Alhamdulillah awal permainan beliau merasa sehat. Namun setelah bermain beberapa saat beliau merasa sakit, kemudian beliau istirahat. Kemudian tidak lama dari itu beliau menelpon salah satu teman untuk bertanya, apakah kondisi yang saya alami ini kamu juga mengalami? Kemudian salah satu teman ini menyarankan, kalau memang kamu kuat segera pulang. Maka beliau karena merasa kuat langsung mengendarai mobil, menyetir sendiri, kemudian perjalanan pulang. Namun tidak jauh dari itu beliau merasa tidak kuat, kemudian menepi. Dari itu beliau mengklakson mobilnya secara banyak, secara terus-menerus. Kemudian sempat membuka pintunya. Kemudian ada orang yang membantu. Dari situ kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit. Tidak lama kemudian orang yang membantu ini menelpon kakak kami, memohon untuk segera merapat ke rumah sakit di Teara Sela itu. Kemudian masih sempat beliau komunikasi dengan kakak, menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Dan juga waktu itu kami masih malam, masih mengajar, dikabari oleh istri, ayah masih bisa video call, masih bisa berkomunikasi. Namun tidak lama dari itu beliau menghembuskan nafas terakhir. Barangkali ini kronologis singkat. Alhamdulillah pada saat-saat genting seperti ini, saat-saat ada wabah musibah corona ini, beliau dinyatakan negatif daripada COVID-19. Sehingga beliau bisa dimakamkan sebagaimana mestinya dan juga bisa menunggui kami yang ada di Surabaya, menunggui kami yang ada di Jogja, menunggui kami yang ada di Semarang untuk bergegas melaksanakan keberangkatan ke Bengkulu ini. Meskipun yang biasanya ada keberangkatan pagi ini, entah kenapa qadarullah hanya ada keberangkatan pada siang hari ini. Maka kita dari Surabaya naik mobil sampai ke Jakarta. Sehingga kita baru bisa berangkat flight keberangkatan jam 12.30. Itu. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan secara singkat, tanda-tanda kewafatan beliau. Barangkali ada beberapa hal, namun yang ingin kami sampaikan adalah dua hal. Yang pertama, biasanya ayah itu jika jemput kakak ke bandara, itu biasanya kalau kakak datang itu ditunggu di mobil. Kakak yang datang ke parkiran. Tapi pada hari Senin itu, pada siang hari kakak datang dari Semarang, dijemput sore itu, ayah turun dari mobil nunggu di pintu kedatangan. Hal itu barangkali hal yang jarang ayah lakukan, namun pada siang itu, yang sebelum ayah main futsal, siangnya masih sempat menjemput kakak, itu beliau turun dan menunggui kakak di depan pintu kedatangan. Barangkali itu ketika itu kakak tidak merasa apa-apa. Namun ketika kewafatan beliau itu bisa barangkali menjadi salah satu pertanda bahwa beliau ingin dekat sekali dengan putranya. Kemudian tanda kedua, bulan Agustus yang lalu beliau sempat datang berkunjung ke rumah kami di Surabaya beserta ibu mertua karena beliau belum pernah berjumpa dengan cucu anak kami yang ketiga. Maka beliau setelah menunggu momen COVID itu, pada bulan Agustus beliau sempat datang ke Surabaya untuk berkunjung. Kemudian beliau itu sudah lama tinggal di Jawa Timur, tepatnya di Jember. Entah berapa tahun itu, namun beliau belum pernah sama sekali datang ke Gunung Bromo. Maka beliau menyampaikan ke istri kami, aku pokoknya pengen seumur hidup sekali ke Gunung Bromo. Maka pada kedatangan beliau yang pada bulan Agustus itu kita kabulkan. Kita sempat ke Gunung Bromo, padahal waktu itu Gunung Bromo masih
belum terlalu dibuka untuk umum, tapi kita berusaha untuk bisa datang ke sana. Kita belum bisa sampai turun di kawah itu, namun beliau yang penting lihat Gunung Bromo itu seperti apa secara nyata, secara langsung. Nah, itu alhamdulillah apa yang beliau inginkan itu sudah sempat kami kabulkan. Kemudian yang selanjutnya, beliau ketika berkunjung di rumah kami sempat meminta satu buah sarung. Apabila di Jawa itu ada salah satu merek sarung yang cukup bergengsi. Apabila dikenakan ketika acara-acara kondangan atau acara walimah atau acara apapun itu cukup bergengsi. Kemudian beliau meminta sarung itu. Kemudian kami berikan. Lah, pada hari Rabu kemarin beliau meminta ke ibu mertua untuk dicarikan sarung itu. Yang mana sarung itu diminta untuk dipakai hari Jumat. Hari Jumatnya untuk Jumatan. Nah, ibu mertua mengatakan, itu kata Tony itu khusus untuk acara saja. Acara khusus saja. Enggak, pokoknya aku pengen pakai sarung yang itu, yang dari Tony itu. Nah, itu. Kemudian tidak dicarikan oleh ibu, beliau nyari-nyari sendiri. Sampai ketemu. Kemudian hari Jumat dipakailah oleh beliau. Maka setidaknya itu adalah tanda-tanda kewafatan dari beliau. Barangkali masih banyak di antara tanda-tanda beliau yang disampaikan atau yang pernah disampaikan oleh kepada teman-teman beliau yang belum disampaikan kepada kami. Barangkali kalau memang ada, itu bolehlah diceritakan kepada kami, itu sebagai penghibur kepada kami sekelaku keluarga. Yang ketiga, hal ketiga yang perlu kami sampaikan adalah hikmah, pelajaran yang bisa kami sekeluarga petik adalah hikmah daripada ayat Al-Quran daripada Al-Isra itu, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Beliau ketika ngobrol bersama saya barangkali seringkali mengatakan ketika beliau merasa ada masalah atau merasa dizolimi begitu, beliau santai-santai saja. Ya, cerita sambil ngopi, cerita sambil ngerokok, santai saja. Pakai kaos, kadang-kadang kakinya sambil ngangkat begitu. Ya, santai saja. Ya, tenang saja. Kalau bahasa Jawanya itu becik ketitik, olo ketoro. Maka kebaikan itu pasti kelihatan, keburukan itu pasti ketahuan. Entah istilah Bengkulunya itu bagaimana. Yang pasti istilah Jawanya itu becik ketitik, olo ketoro. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka dari itu tidak asing bagi kami sekeluarga ketika melihat beliau merasa bagaimana begitu, beliau sangat santai karena prinsip beliau tenang saja. Yang berbuat jahat atau yang berbuat zalim pasti mendapatkan balasannya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan selaku keluarga. Sekali lagi kami berterima kasih kepada panjenengan semua, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama mengadakan acara ini dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiru minkum wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ahli musibah yang sudah menyampaikan kronologis meninggalnya almarhum Bapak Dr. Haji Hairil MPD dengan sangat detail dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Selanjutnya marilah kita kita dengarkan sambutan mewakili penyelenggara pada malam hari ini. Penyelenggaranya ada 9. Dan untuk menyampaikan sambutan mewakili penyelenggara ini, kami mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, Bapak Dr. Dedi Wahyudi SMM, dan pada saatnya nanti juga menyerahkan akte kematian dari almarhum untuk keluarga. Kepada Bapak Dedi Wahyudi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya abadah. Maaf saya pakai maskernya tidak sesuai standar kesehatan, tetapi ini hanya digunakan perasaan sambutan. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar sebelum musibah, orang tua kita, kakak kita, sahabat, guru, tokoh, kakanda almarhum Dr. Hairil MPD, Dr. Haji Hairil MPD bin Haji Sulaiman, terkhusus ayunda kami dan 6 anak dan 5 cucu. Yang kami hormati hadir banyak guru besar, para ulama, yang di sini saja ada Profesor Dr. Johannes Safri MPD, Profesor Sanudin, kemudian Ayahanda Yohalin, Kakanda Taufik, Kadis Diknas, dan Al-Ustaz Al-Mukarram, Kiai Haji Junid Hamzah. Yang kami hormati jamaah yang di luar sana, maaf tidak terlihat. Ini bisa melihat saya dari layar monitor, tapi saya tidak bisa melihat. Yang jelas semuanya yang hadir, jamaah ta'ziah wa tasliyah, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan pembawa acara, ada 9 yang menyelenggarakan pada malam hari ini. Cuma tidak tahu Pak Ustadz apakah 9 amplop atau cuma 1 lah kok. Sebelum Pak Ustadz nyinggung, aku nyinggung dulu. Yang pasti begitu banyak penyelenggara, begitu banyak yang hadir, dan jalan-jalan dipenuhi dengan papan bunga sebagai tanda duka. Ini menandakan kakanda kita, orang tua kita, guru kita, almarhum Dr. Haji Hairil MPD ini adalah orang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, tentu di malam hari ini sebagai orang beriman, kendati kita dalam suasana berduka, maka sudah sepantasnya Allah menjanjikan barang siapa mensyukuri nikmatku maka akan aku lipat gandakan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin melanjutkan cerita dari menantu dari almarhum Ananda Tommy. Memang begitu banyak tanda-tanda yang kita sebagai manusia tidak mengerti itu sebagai isyarat. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu anak didik dan juga sekarang menjadi kolega, kader beliau, saudaraku Elfami Lubis MPD. Beliau bercerita, Saudara Fahmi, ketika ada pemaparan secara bergantian, saya lupa apakah ajar seminar atau apa, itu almarhum bilang begini, ini saya yang terakhir. Nah terakhir itu, ya itu tadi, beliau terakhir melakukan pemaparan kegiatan di kampus waktu itu. Kemudian karena di sini penyelenggara tadi banyak, maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah sebutkan dari awal. Almarhum ini di mata mahasiswa dan kolega dosen, beliau begitu banyak punya jasa mendidik para mahasiswa ketika beliau menjadi dosen, menjadi rektor,
dan di antara anak didik beliau tersebut ya termasuk saudaraku Fahmi Lubis, saya sendiri, kemudian Haji Helmi Hasan sebagai wali kota, kemudian saudaraku Darlin, beliau komisioner KPU, mantan KPU Kota Bengkulu. Begitu banyak, semua hadir sini adalah anak didik beliau. Maka dari itu pada malam hari itu ketika saya hadir, saya juga tidak mampu menahan emosi saya karena kami begitu dekat, apalagi sekarang almarhum kami sebagai wali kota dan wakil wali kota minta bantuan untuk menjadi tim ahli kami di TP2KB, tim percepatan pembangunan Kota Bengkulu. Kebetulan, bukan kebetulan, kami sedang ada program Merdeka Sampah, program Bengkulu Bersih, dan almarhum dengan anggota TP2KB yang lain begitu bersemangat. Termasuk waktu itu saya minta tolong fasilitasi pertemuan dengan Sivitas Akademika UEB. Saya baru bicara hari ini, besok dia langsung, Dinda, ini sudah siap para rektornya. Dan karena beliau rektor ketiga dan memang beliau juga dosen di sana, ya mungkin Pak Rektor juga menyaksikan ini, kurang lebih setengah dipaksa bersama Pak Dasan waktu itu. Kemudian ketika kami berkunjung ke kampus lain di IAIN, kemudian berkunjung ke Poltekkes, Kemenkes, kemudian berkunjung ke kampus lainnya, beliau juga mendampingi. Dan beliau begitu banyak ide-idenya yang telah membantu pemerintah Kota Bengkulu. Kemudian di keluarga besar Kahmi, karena saya juga Kahmi, almarhum dulu adalah presidium Kahmi. Di rumah ini tempat berkumpulnya para demonstran, tempat berkumpulnya para aktivis. Bukan beliau ngompori, tapi kami berdiskusi, kami bertanya. Saya dari mahasiswa sudah kenal dengan almarhum. Jadi hubungan itu memang sangat dekat sekali. Dan ketika saya menjadi GMRB TV, setiap pemimpin tentu ada kenangan, ada legasi. Yang saya ingat, semua rektor adalah punya prestasi masing-masing. Tetapi kalau saya boleh ingin mengatakan, ketika beliau menjadi rektor, itu lompatan dari pimpinan sebelumnya juga luar biasa. Beliau walaupun usianya tidak lagi muda, tapi beliau mampu membuat tampilan UMB itu lebih gaul. Membuat tampilan UMB itu bisa masuk ke semua kalangan, sehingga puncak mahasiswa terbesar itu ketika beliau menjadi rektor. Dan diteruskan ke Pak Dasan. Saya guyon waktu itu, kalau tidak ada aturan bahwa tidak boleh periode ketiga, mungkin beliau bisa masuk periode ketiga. Tapi aturan begitu harus ada kaderisasi, sehingga begitu banyak prestasi beliau yang ini menjadi cerita manis oleh kita malam hari ini. Oleh karena itu Ayunda, ketahuilah semua yang hadir sini adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang dekat dengan almarhum. Kita sedih memang, tetapi kita meyakini insya Allah almarhum orang tua kita, paman kita, guru kita, kakak kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan insya Allah tempatkan surga Jannatul Naim. Dan keluarga yang tinggalkan kepada ayunda kami, karena di agama kita dianjurkan ketika almarhum telah tiada, tali silaturahim jangan terputus. Apapun yang mungkin adik-adik almarhum, mahasiswa almarhum, kemudian semua orang dikaderkan oleh almarhum, kami insyaallah siap. Ini bukan maaf bicara di sini, tapi insyaallah Ayunda, karena kami di sini hadir, merasakan betul. Tadi kami juga menyampaikan salam hormat dari Bapak Haji Helmi Hasan, beliau ingin hadir, tapi karena ada kegiatan malam hari ini, maka saya atas nama pemerintah Kota Bengkulu menyatakan ikut berduka dan berterima kasih atas segala dedikasi dan sumbangan pemikiran yang telah dilakukan kepada pemerintah Kota Bengkulu. Mungkin Ananda Tommy yang tadi menyampaikan sambutan sudah bercerita banyak dan beliau sangat runut bercerita, dan malam hari ini kita takziah, karena takziah sepertinya hanya ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin kalau di Jawa itu ya ada tahlil, setelah itu ada sambutan dan pidato seperti ini. Tapi inilah pemerintah Kota Bengkulu mencoba, karena ini tradisi yang baik. Kemudian ini sudah menjadi ketika ada yang meninggal, maka ada takziah.
dan pemerintah Kota Bengkulu, Bapak Ibu semua, kami punya program. Sini hadir Pak Camat, ada Bu Lurah, terima kasih. Bahwa setiap ada warga kota yang meninggal dunia, tidak memandang apa statusnya, apa sukunya, malam ini karena kebetulan yang meninggal seorang tokoh. Tetapi orang biasa sekalipun, rakyat jelata sekalipun, bukan pejabat sekalipun, maka insya Allah Pemda Kota ambil bagian sebagai penyelenggara. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bukti hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat, saat suka ataupun dalam duka. Sebagai bukti hadirnya para pemimpin tengah masyarakat, saat suka ataupun dalam duka. Inilah program kami, Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh jajaran untuk hadir bersama masyarakat. Selain itu kami juga nanti akan menyerahkan akta kematian. Karena akta kematian ini sangat penting. Almarhum adalah dosen yang berbantukan, dosen PNS bantukan di UMB untuk mengurus pensiun nanti, maka dibutuhkan akta kematian ketika mengurus di Taspen ataupun ada urusan perbankan, ini sebagai bukti untuk akta kematian. Yang berikutnya juga ada KK perubahan. KK perubahan ini kami membuat langsung KK, maaf dengan mengeluarkan nama almarhum dan juga insya Allah ada KTP juga ya. Jadi namanya pelayanan 3-in-1. Satu layanan duka, ada 3 dokumen yang kami terbitkan. Maka ini nanti Ayunda semoga bisa membantu proses-proses dalam administrasi pengurusan kepada almarhum. Yang berikutnya karena di sini hadir para tokoh, kami juga sekaligus mohon doa dan dukungannya. Insya Allah layanan-layanan pemerintah Kota Bengkulu kami tingkatkan. Kalau ketika kematian ada namanya layanan duka, begitupun ketika ada menikah ada namanya layanan suka. Apa itu? Kalau selama ini ketika menikah baru mendapatkan buku nikah, maka insya Allah mulai minggu ini nanti kami akan launching. Selain buku nikah, yang menikah juga langsung kami terbitkan KTP terbaru. Setuju Bu, Pak? Jadi ketika, tapi yang menikah aja. Jangan perlu minta ganti KTP pula. Lah, wah ayahanda Yohalin lupa, perlu juga kita buatkan. Jadi begini, maaf untuk Ayunda misalkan tadi KTP, kenapa KTP baru? Kalau tadi KTP status kawin, maka status cerai mati gitu Ayunda. Nah untuk yang menikah tadi, karena dia statusnya belum kawin, ketika dia menikah, langsung kami terbitkan KTP suami istri yang baru menikah tadi, pengantin tadi, status kawin. Kemudian langsung kami terbitkan KK, karena ketika dia menikah, dia menjadi kepala keluarga, dikeluarkan dari orang tua laki-laki, orang tua perempuan, maka kami juga terbitkan KK terbaru. Insya Allah ini pertama di Provinsi Bengkulu, kemudian juga menjadi pionir bagaimana kami memberikan pelayanan. Jadi kalau malam ini 3-in-1, kalau menikah nama 6-in-1, karena ada 6 dokumen kita terbitkan sekaligus. Dan insya Allah juga begitupun untuk yang usia 17 tahun, kami juga ada program KTP antar alamat bekerjasama dengan PT Kantor Pos. Bapak Ibu semua, terima kasih terkhusus kepada seluruh penyelenggara malam hari ini. Dan nanti Al-Ustadz Al-Mukarram, kakanda kami Ustadz Joni Hamzah, mohon kiranya untuk menyampaikan tausiah-tausiah. Dan beliau siap tausiah, saya titipkan, tolong selipkan dikit soal sampah. Alhamdulillah, beliau juga konsisten. Karena Pemerintah Kota Bengkulu sekarang sedang program agar kita tertib dalam pengelolaan sampah. Dan almarhum juga salah satu pejuang yang mengajak kita semua agar kota ini bersih dari sampah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berbanyak maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan akte kematian. Kami mohon kepada Ibu dan juga anak pertama beliau untuk mendampingi, dan Bapak Wakil Wali Kota untuk menyerahkan akta kematian almarhum. Ayunda, ini kami dari Pemerintah Kota Bengkulu hadir, Bapak Camat, Ibu Lurah, dan sebagai Wakil Wali Kota. Pertama menyerahkan akta kematian almarhum, ini nanti untuk membantu mengurus di Taspen dan juga perbankan, mungkin ada urusan. Kemudian ada kakak juga, maaf kakaknya perubahan ini, dan ini KTP Ayunda. Ya, kami mendoakan
almarhum husnul khotimah dan Ayunda selalu diberi sabar dan keteguhan iman. Ini ya. Kasih Bu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu mewakili pemerintahan Kota Bengkulu yang telah menyampaikan sambutan mewakili seluruh penyelenggara pada malam hari ini dan juga menyerahkan akte kematian dan dokumen lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita simak bersama ceramah takziah wa tasliyah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Junaidi Hamzah MPD, dan di akhir ceramah nanti permintaan dari keluarga untuk disampaikan doa kepada almarhum dan untuk kita semuanya. Kepada Bapak Kiai Haji Junaidi Hamzah MPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ja'al haqqa sakal batinal badal kalas. Ngapa ganteng di layar aku dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa summa qala aidan likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa thumma qala dan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Ada 9 yang ikut sebagai penyelenggara pada malam hari ini. Susah menyebutkan satu persatu. Yang jelas hadir di sini ada Pak Wakil Wali Kota, ada Pak Kadis Diknas Provinsi, dari pengurus wilayah Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian ada ketua TP2KB, ada kami, kemudian dari UMB sendiri, dan kita juga sapa yang menyaksikan dari rumah, Bapak Rektor berserta kawan-kawan, yang semuanya kita hormati. Para ketua RT, ketua RW, Bapak Imam Khatib Bilal Gharim, wilayah setempat yang kami hormati, Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dengan beliau sering beabang ade. Jarang yang bebapak atau apa gitu. Nah, beliau umur 61 ini untuk ukuran di kita masih sangat produktif begitu. Tapi sudah cukup mendekati umur Nabi, karena Nabi 63, beliau 61. Hampir serentak dengan beliau ini meninggal Rina Gunawan, umur 47 tahun.
jam 18:45 di rumah sakit Pertamina karena COVID. Jauh lebih muda dari beliau itu ada Alda. Meninggal di Grand Cempaka, lantai 9 kamar 22. 12 jam tidak keluar dari hotel, ketika dibuka ternyata sudah meninggal overdosis. Muda lagi dari Aldati ada Nike Ardila. 19 tahun. Meninggal karena kecelakaan menumbur bak sampah pakai mobil biru metalik. Jam 6:15 jalan Raden Edi Marta Dinata, platnya D27AK. D27AK, 19 tahun umurnya. Ada UJ, Ustadz Jepri Bukhari. Baru umur 40 tahun 3 hari. Ketika merayakan ulang tahunnya di kafe Muslim, pulang, rupanya ada pasir yang tumpah. Mungkin dia terlalu menikung beloknya, jatuh. Dia numbur pohon palem, motornya meluncur ke depan. Meninggal juga. Haji Mas Said, suaminya Angelina Sonda, itu umur 43 tahun. Jantungan juga. Nah. Jupe itu umur 32. Setelah sebelumnya mencoba untuk merayu ibunya untuk menikah dengan Goston, tapi ditolak ibunya, akhirnya kena kanker rahim. Ini saya cerita bukan masalah artisnya, yang meninggal di usia muda semua. Itu. Jangankan kematian, alam barzah, alam nyata pun kadang-kadang kita bingung menerjemahkan. Dalam kedudukannya di rumah tangga itu, posisi suami itu sebagai apa, Bu? Imam kan? Ibu sepakat itu. Istri sebagai makmum. Imam yang satu tuh, kenapa makmumnya tidak boleh lebih dari satu? Ini kita bingung dengan ibu-ibu nih. Imam satu, tapi makmum tidak boleh lebih dari satu. Aneh kan? Seharusnya makmum boleh lebih dari satu. Apalagi masalah kematian. Urusan rumah tangga aja bingung kita. Gitu. Tapi karena ini janji Allah, likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat punya ajal. Nah, perkara sakit awalnya, perkara kecelakaan bahasa kita, atau apapun sebabnya bencana alam, itu hanya sebatas kemampuan analisis, kemampuan daya pikir kita. Tapi kalau janji Allah, itu jauh sebelum kita lahir, sudah dijanjikan ketika umur 4 bulan dalam kandungan. Summa yursalu malaku fayanfuhu firru mayu'maru bi arba'in kalimat. Itu. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun wasain. Ketika bayi umur 4 bulan dalam kandungan, Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh, lalu dicatat 4 kalimat. Rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka, dan bahagianya. Nah, kita sekarang ini masing-masing menuju kepada terminal kematian. Tidak usah takut. Takut juga mati bakal datang. Tidak usah ditunggu-tunggu. Kebilo mati, kebilo mati. Tidak usah ditunggu, ini bakal sampai. Yang penting itu persiapkan tentang kematian. Nah, maka usaha kita yang masih hidup ini, kita ini sering salah dalam menggunakan kata-kata. Kita ngomong melayat itu sama dengan takziah. Beda. Melayat, melayat. Takziah, takziah.
Jauh artinya tuh. Melayat tuh datang ke sini. Takziah tidak mesti harus datang ke sini. Takziah tuh. Apa takziah? Takziah tuh azza ya'zi izzatan. Dapat artinya tuh menolong, membantu. Mendapat kata-kata ta dan ya di awal dan di akhirnya itu, ini menandakan kesungguhan dalam membantu, menolong. Nah, maka Rasul mengatakan takziah itu ada dua. Yang pertama, takziah atas almarhum. Uzkuru mahasuna mautikum. Ingatkan, kenang semua kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati. Nah, apa yang dituturkan anak almarhum, Bapak Wawali tadi, adalah semua kebahagiaan. Saya baca di Pacebook. Nah, saya kurang paham bahasa Inggris. Nanti kalau salah, ngomong Facebook, gawat gitu kan. Nah, semua pernyataan orang, beliau ini orang baik. Tidak pula mungkin Pak Ustaz ngecek beliau orang tidak baik di sosmed. Setidaknya orang tidak ngecek kalau nyu kurang baik. Kalau nyu tidak baik tidak ada orang kecek. Ninggal biasa baik. Tapi beliau ini satu saya baca baik, dua baik, tiga baik, berarti memang baik. Ini sudah takziah. Nah, yang kita ceritakan tentang kebaikan, jangan cerita tentang keburukan. Ada tak orang yang mati sampai sekarang diceritakan keburukannya terus? Ada tak, Bu? Ada. Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Tidak ada orang cerita kebaikan itu. Abu Lahab, wai, jahil ninyon Abu Lahab. Laknat. Tidak ada orang cerita kebaikan Abu Lahab. Aduh. Nah, kita jangan menceritakan tentang keburukannya, dan almarhum ini tidak kita dapatkan. Itu. Sempat saya melayat ke sini subuh sama Bang Agung. Itu. Yunda juga mengakui sering istri beliau ngomong, nampaknya orang itu tidak senang dengan bapak. Jawab beliau, dia belum sadar, belum tahu aja. Kalau dia sadar, tidak ngecek, tunggu balasan, tidak ada. Itu. Nah, ini artinya orang yang memang berjiwa lapang, berhati baik, berpikiran positif. Itu. Nah, ini yang bagus. Nah, yang model-model ini nih, kalau kita utarakan, kita ungkapkan, kita yang masih hidup ini terbit rasa ingin mencontoh beliau, maka pahalanya akan mengalir ke dia tuh. Ada selero nak ngikuti, apalagi sampai mengikuti beliau, itu termasuk beliau dapat bonus pahalanya dari orang-orang yang mencontoh kebaikan beliau. Nah, yang kedua, takziahnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Insyaallah anak-anak menantu almarhum ini soleh-soleha. Itu. Yang jangan sampai ini semasa hidup gaek kita tidak pacak berbuat kebaikan, lamati gaek tidak juga galak mendoakan. Memang kita keluar dari mana? Dari batu apa? Itu. Cukuplah orang tua kita mendidik kita yang dengan susah payah kadang-kadang untuk menikahkan kita itu harus bongkar brankas, menggadai SK atau minta patungan keluarga yang ada. Anak yang nikah tu lah melahirkan 2 atau 3 orang anak, belum tentu utang nikahkannya kemarin belum lunas. Ada yang model itu. Nah, ini kondisi orang tua demi anak-anaknya. Sekali saja anak-anak atau menantunya membaca Allahumma gfirli wali walidayya atau Allahumma gfir lana zunubana. Ketika kita sholat jenazah, Allahumma gfir lahu, satu orang mengatakan Allahumma gfir lahu, mendoakan dia, maka dia akan terangkat 1 derajat. Itu hadisnya. Almarhum bertanya, Ya Rabb mahazihi. Ya Allah, apa ini?
Allah jawab. Itu adalah doa dari orang-orang yang mendoakan kamu. Nah, ini plusnya kalau orang baik meninggal. Kalau orang buruk meninggal, tahu kita makamnya situ, nak lewat situ juga kadang-kadang kita cari jalan lain lah. Ngapo? Ada makam si anu situ, jahat nian lanang tu dulu. Kalau ngantu kata kan. Lewat makamnya orang tidak hendak. Kalau kita jahat, maka usahakanlah untuk bertanam kebaikan apapun itu. Nah, dalilnya cukup banyak tentang itu. Salah satu yang paling populer adalah idza mata ibnu adam in qata amalu minad dunya illa min salas. Mati anak Adam, putus hubungannya terhadap dunia kecuali 3 hal. Itu. Sadaqatin jariyah. Mohon maaf, orang Muhammadiyah ini sudah terdoktrin. Doktrinnya itu, hidupkan Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Iya. Cak itu kira-kira kan? Hidupkan Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Jadi terdoktrin seperti itu, mungkin awalnya orang berwakaf, dia tidak berwakaf, malu. Tapi lama-lama kebiasaan menjadi sebuah hal yang, makanya itu. Saya jujur, iri dengan Muhammadiyah nih. Sampai-sampai ketika saya kepala daerah dulu, saya tanya, coba di list berapa kecamatan Provinsi Bengkulu nih. Sekitar 100 kecamatan. Gabungkan galau seluruh orang Muhammadiyah itu. Ada 11 kecamatan. Tidak sampai gedung kampusnya adalah 4 gedung. Kita tidak punya Universitas Nahdlatul Ulama. Tegaklah setiasno di situ. Adamuhu ke adamihi. Adonya sama tidak ado. Rektor IAIN dia, rektor setiasno dia. Gitu. Jadi pas ada acara, yang diajak itu anak-anak IAIN. Dikira orang anak setiasno. Tidak, anak IAIN di gawang situ. Ini kondisi yang ada. Ini bukan buka aib. Maksud saya, kenapa kita tidak bisa bersaing positif? Kalau Muhammadiyah, luar biasa. Tegak gedung situ, Universitas Muhammadiyah. Tegak gedung situ, Universitas Muhammadiyah. Tegak gedung sini, Universitas Muhammadiyah. Itu. Lah di depan pagar dewa tuh, lah ada lagi. Dipakai Indomaret sekarang itu tuh. Apa Alfamaret? Ada gedung Muhammadiyah. Habis Bengkulu ke Muhammadiyah kan. Karena doktrin itu tadi, ini kan doktrin yang positif. Nah ini, untuk kita ke depannya bersaing dalam hal positif itu bagus. Tidak apa-apa. Misalnya setiasno 1, setiasno 2, setiasno 3. Itu. Tegak itu, mahasiswanya baik. Itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, au ilmun yuntaba'u bi, ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf yang bukan guru. Memang besar peluang nih kalau bagus itu guru masuk surga. Lah karena hadis ini ilmunya bermanfaat. Kayak Bang Hairil nih, dia ngajar di tahun berapa di UMB itu? Taruhlah dari tahun 90. Inilah 2021. Lah 20 tahun. 30 tahun. Kalau per tahun tuh ada 1 mahasiswanya yang jadi guru, kita jadi dosen, lah 30 tuh. Kalau 30 tuh bisa menelurkan 1 lah 60 tuh. Yang 60 tuh bisa menelurkan 120 tuh. Persis MLM, marketing lewat mulut. Nah, ini ilmunya akan mengalir kepada beliau itu. Kalau guru dosen nih belumlah di alam barzah, di dunia ini kadang-kadang banyak dapat hal-hal yang kadang-kadang tidak diduga. Duduk di bandara, nak nunggu pesawat balik, datang orang, Pak, kata kita, nak balik apa baru sampai? Nak balik, itu. Bukan air aku tadi itu. Itu. Nah, aku nanyo jauh nih di situ, orangnya di sini itu. Tuh, kasih Pak Wali.
Iya. Jatah Pak Wali ini. Kurang 1 amplop. Kita duduk di bandara, datang. Siapa kamu? Lah Pak, saya murid Bapak dulu. Masya Allah. Ngilang sebentar, datang lagi. Bawa apa ini? Roti boy. Nah, untuk ibu di rumah Pak. Jadilah, itu kan perhatian. Kita ngomong, kau kerja di sini. Tidak Pak, kebetulan aku aja nengok Bapak tadi. Di mana kau kerja? Di bank Pak. Alhamdulillah, kata kita. Luar biasa. Bank apa? Bangunan. Ya salah. Alhamdulillah. Tapi perhatiannya ada. Tidak tertutup kemungkinan kita lah tua, guru lah tua lah. Ngandalkan pensiun tak seberapa. Tegak depan tukang daging. Jangankan nak beli, nak bertanya, tak berani. Dari belakang orang ngomong, Pak 2 kilo. Dagingnya aja ya, tak usah campur tulangnya. Dipisahkan sekilo-sekilo. Yo, kata tukang daging. Begitu sudah ditimbang, dibayarnya, dikasihnya kita sebuah. Apa ini, kata kita. Untuk ibu di rumah Pak, kau siapa? Belah, murid Bapak kemarin. Masya Allah. Kita tidak ingat siapa yang pernah diajari, tapi murid tetap ingat. Tidak tertutup kemungkinan. Kita nengok cucu bermotor gede-gede, prit, kata polisi. Bahelem indah, astagfirullah. Aku dekat sinilah, kata. Nengok cucu. Aku tidak nanya bapak nak ke mana. Minggir dulu, kata polisi itu. Minggir. Maafnya Pak polisi. Bapak tahu tak dengar? Tahu, polisi, kata. Bukan. Nama aku cuba lah. Peran, kata. Alhamdulillah. Tahu bapak. Ya. Saya murid bapak dulu. La ilaha illallah, jadi polisi. Alhamdulillah. Saya yang nakal dulu Pak. Kita senang. Dikeluarkannya duitnya, dikasihnya 500. Apa ini? Ini untuk kalau bapak ada selera minum-minum es atau beli-beli bakso. Dari saya Pak, alhamdulillah, katanya. Netes air matanya. Luar biasa. Cuman ini polisi luar negeri. Kalau polisi dalam negeri tidak ngeja guru tilang tuh loh. Ilmu yang bermanfaat. Itu belum pahala di akhirat, di dunia aja. Apalagi pernah ngajar di dusun. Tahan yang ngantar durian dari dusun itu. Untuk kita. Kalau ngetam beras padi daru, dapat. Apalagi kalau misalnya kita aktif gitu tuh. Nah yang ketiga, awaladin solin wayad'ulah. Anak yang soleh. Nah ini yang dari beliau sendiri. Bukan dari orang-orang lain. Maka kesempatan yang ada terlepas kita guru atau tidak. Ada kita punya ilmu, ajarkan kepada orang lain. Nah maka takziah yang kedua adalah untuk keluarga yang ditinggalkan. Hadir kita ke sini ini mengangkat, menolong keluasan batin keluarga yang ditinggalkan. Coba, aku tidak sanggup kalau yang waktu COVID kemarin, manonyo ninggal, tidak berani takziah ke situ. Why? Alangkah tidak lemaknya orang musibah kita tidak berani berkunjung itu. Kalaupun berkunjung dari teras itu turut berduka, Bu. Ya, why? Idaknya enak model itu. Tambah 2 kali dia musibah. Nah, yang dengan seperti ini datang ke sini nih, insya Allah Yunda di sini, anak-anak para menantunya lebih kuat. Nengok 3 malam berturut-turut sebanyak ini yang datang. Nak nyari tempat parkir besar. Depan itu tuh kan. Berjalan ke sini. Tandonyo rami. Itu. Nah beliau ini artinya pergaulannya luas. Dan memang luas. Tidak ada punya musuh. Setahu saya seperti itu. Nah ini takziah menolong keluarga yang ditinggalkan. Itu. Keberikutnya. Penanganan jenazah sudah. Prosesi secara Islami berjalan baik.
kadang-kadang rusak dari nilai-nilai agama ini karena ketidakpahaman. Apa? Mengkeramik kuburan itu hukumnya haram. Banyak orang melakukan. Jangan kita. Saya baru dengar Pak Ustaz. Memang aku baru ngomong. Lah ngapa dasarnya haram? Wala tubaziru innal mubazirin ahwan syaitan. Jangan kerja mubazir. Kerja mubazir itu kerja setan. Apa yang guna mengkeramik itu? Nambah pahala tidak, ngurangi dosa tidak. Kalau di pemakaman umum haram tuh, kalau di tanah dewek makruh hukumnya. Iya macam mana nak tandonya? Tanamkan aja puding atau kamboja di situ. Nah ngapa di semen? Tidak percaya, coba tanya dengan orang Bali umroh. Ada makam Baki di situ, ada makam Aisyah di situ, ada makam Siti Fatimah anak Rasul. Sejauh mata memandang area makam di Baki itu, batu sebesar kepala di bagian kepala, batu sebelah kaki bagian kakinya. Sama baik, termasuk makam istri Rasul. Itu istri Rasul. Kita nih senamunya dengan Rasul beda. Itu. Nah, bukan seperti itu cara memuliakan almarhum. Cukup dengan kita doakan. Itu. Selebihnya kalau takziah seperti ini, kita datang ke sini ini, tablik musibah, ini hukumnya mubah. Boleh. Nah, maka banyak versinya. Ada yang sampai 7 hari. Kalau di dusun, 2 kali 7. Hebatnya di dusun lagi, tidak usah di dusunnya, radius 5-10 km lah dari kota ini. Itu sudah berubah cara. Apa caranya? Depan masjid. Depan jalan. Sini rumah ahli musibah. Tutup dulu masjid. Sembayang di rumah ahli musibah. Itu. Saking keramainya, cak medu bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampai dibuka tarub. Begitu dibuka tarub, bubar. Tidak sembahyang lah, dibuka tarub. Kebila berjemaah lagi, nunggu ninggal lagi. Iya salam. Ngapo sudah dilatih 7 malam di situ tuh, Pak Imam tidak ngajak. Lemak tak semayang rame model. Lemak Pak Imam, malam pagi kita pindah ke masjid. Itu. Tidak ada. Itu. Tetap seperti itulah kondisi yang ada. Maka diharapkan yang demikian itu susah nak kita merubah, tapi sedikit-sedikit ya kita rubah. Bukan tidak boleh sembahyang berjamaahnya bagus. Tapi setelah itu tidak terwujud lagi sembahyang jemaah itu ini. Nah, maka sering kekeliruan kita memahami musibah ini. Yang ditangisi itu karena tidak berbapak lagi. Suami menangisi karena tidak berbini lagi. Istri menangis tidak berlaki lagi. Bukan itu yang ditangis itu. Yang ditangis itu saat memasukkan istri ke liang lahat. Ya Allah, ma. Kalanya bermama. Itu. Ya Allah, bu. Kalau beribu. Sesempit ini liang lahat ini. Macam mana keadaan kamu di sini? Gitu. Bab tidak ada yang tidak diazab kalau berdasarkan pengakuan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini kalau ibadah khusyuk nian. Sahabat lainnya us. Maksudnya Utsman. Tidak perlu nak khawatir nian kau nih. Kan surga dijamin oleh Rasul. Apa jawab Utsman? Yang Rasul jamin itu surga. Sebelum masuk surga itu kita dikubur dulu. Nah, tidak ada jaminan di dalam kubur saya ini tidak berdosa, bebas dari azab. Utsman bin Affan gitu. Yang hotel Hilton itu di Mekah itu wakafnya Utsman bin Affan tanahnya itu. Dari dulu sampai sekarang pahalanya mengalir. Dulu ada sumur di Madinah tuh. Nanggung orang Madinah tuh karena sumur tuh dikuasai oleh Yahudi. Itu. Tiap hari harga air tuh naik. Kata Utsman, aku beli setengah sumur kau. Iya, tidak pacak, man. Beli setengah. Itu. Macam mana beli sumur setengah? Hari ini kau ngambil air. Besok aku. Jadi kalau cak itu.
Tuannya tetap kau. Aku beli setengah baik. Nah itu. Nyak memang ahli dalam bidang apa namanya diplomasi Usman ini. Laku setengah. Nah ketika hari ini giliran Yahudi itu, dia jual air. Besok kata Usman gratis. Ambil sebanyak-banyaknya. Nah besok orang ambil. Tidak ada laku yang hari ini. Itu. Giliran Usman besok. Luso bayar lagi. Lusonya lagi. Kata Yahudi belilah galoman. Itu. Lah tidak laku lagi air. Nah ini peninggalan Usman. Itu pun dia takut di alam kubur. Kita tiap sebentar berdosa. Baru istighfar nengok TV. Muncul iklan sampo. Pakai sampo ini. Enak di rambut. Sejuk dia kepala. Nampak leher jenjang pakai baju singlet tuh. Itu. Ini kondisi kita. Ini yang tantangan kita sekarang. Nah maka tidak ada orang yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khotoun. Setua anak keturunan Adam itu bersalah itu. Nah tinggal sekarang kita ini mencoba untuk meminimalisir. Nah, pelan-pelan kelak salah. Cak Mahfud MD. Itu. Nah, susah. Kita nyebut untuk hal tersebut dan memperbanyak ibadah. Nah doa-doa baik dari majelis ataupun dari kita atau keluarga asal kita punya tempat penampungannya insya Allah bisa. Apa itu? Sholat. Saya sering katakan kita punya anak 5. 5 ini di pesantren galau. Tapi bapaknya tidak sholat. Begitu meninggal pasti alumni pesantren ini, yang masih pesantren ini, nangis berdoa. Bukan lagi di sini tangannya, naik ke atas seperti tangan Rasul. Ya Rob, ampuni bapak ibuku. Luaskan alam barzahnya ya Allah. Jangan diazab, jangan disiksa ya Allah. Tapi kitanya tidak sembahyang. Kalau cara NU, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ruh almarhum Junaidi bin Hamzah. Al-Fatihah. Nah Junaidinya tidak sembahyang. Apa tidak sampai ini ke Allah? Sampai. Yang jadi permasalahan ketika Allah kirim itu dikubur dia bermasalah. Apa kata malaikat kubur? The number you are calling out of area. Please try several minutes again. Nomor yang Anda tuju di luar area. Cobalah beberapa saat lagi. Itu masalahnya. Kalau kita tidak punya tempat menampung. Nah sekarang kita balik. Kita rajin. Ada rajin sholat. Anak-anak tidak mendoakan kita. Tidak masalah. Asal orang sudah khutbah Jumat di khutbah kedua mengatakan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Itu terus. Kita dapat itu. Bangsa di dunia ini. Tiap menit orang sholat. Jangankan kita ikut dunia. Ikut Indonesia aja. Azan Jakarta jam 7.00. Bandung jam 7:05. Bengkulu jam 7:15. Palembang jam 7:20. Lampung jam 7:10. Terus azan. Berarti tiap waktu orang sholat. Asal dia sholat baca Allahumma pilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Pasti dapat. Cuman masalahnya banyak bagiannya. Taruhlah misalnya sebesar masjid. Allahumma pilil lil mu'minina wal mu'minat. Lah bagi 2 tuh. Mukmin laki-laki, mukmin tino. Wal muslimina wal muslimat. Lah bagi 4 tuh. Muslim lanang, muslim tino. Beda mukmin dengan muslim tuh. Itu. Al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup dengan yang mati. Dari Nabi Adam dulu mati nih. Sampai sekarang. Jadi sebesar masjid itu bisa jadi sebesar rambut di belah 7 pula bagiannya tuh. Nah itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau anak berkirim secara khusus untuk orang tuanya, maka itu akan full untuk anak-anak. Nah kita berharap ada 2 jalur. Almarhum bawa amal ibadah dengan kematian yang husnul khotimah. Dan anak-anaknya juga mendoakan. Terakhir. Yang panjang nih. Untuk kita yang hadir di sini. Mati itu pasti.
Kapan mati? Itu hak Allah. Bab kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, orang-orang yang tidak mati atau tidak mau mati akan tetap mati. Tapi kalau ditanya, tidak mati, tidak ada yang ngecek tidak mati. Ada yang viral kemarin itu kan ceramahnya Taufik Hasnuri. Latuo bapaknya berdoa, ya Allah, jangan cabut nyawaku ya Allah. Sebelum nengok anakku sarjana galau. Anak 8. Alhamdulillah. Ke-8 anaknya sarjana galau. Apa kata gak itu? Terima kasih ya Allah. Anakku lah sarjana galau. Jangan dulu cabut nyawaku ya Allah. Sebelum aku nengok anakku lah berkeluarga. 8. Kalau kelang 2 tahun. Kali 2. 16 tahun nambah. Alhamdulillah. Lah nikah galau anak. Lah siap mati. Nambah. Ya Allah. Jangan wafatkan hamba sebelum menunaikan ibadah haji. Padek doa ni. Dikabulkan Allah sampai ke Mekah. Begitu di Mekah. Nengok Kaabah. Tidak tahan kawan teprong. Ya Allah. Puyang kami belum sampai ke sini. Datuk kami tidak mijak tanah ini. Bak saya tidak sampai ke sini. Saya sampai ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jangan cabut nyawa hamba. Sebelum nengok-nengok anak hamba. Berhaji ya Allah. Cuil malaikat. Kamu nak mati apa tidak? Buka Al-Baqarah 92. Ya waddu ahadum lahu. Yu'ammaru alfasana. Masing-masing kita ni nak hidup alfisana. 1000 tahun. Bukan 102 tahun. 100-200 tahun. Nak 1000 tahun mati. Artinya tidak ada yang kita nak mati. Nak kita mati atau tidak. Mati akan sampai. Itu. Nah tinggal sekarang persiapan mati itu. Apa persiapan mati? Itulah ibadah. Pokoknya. Ibadah pokok maksud saya. Solat. Awalu yuhasabu min abdihi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat salat. Nah, salat yang kita laksanakan itu akan terasa dan berbekas bagi orang apabila makna salat ini ada bentuknya, ada wujudnya. Apa wujudnya? Ya sesuai dengan hurufnya. Salat itu sod, lam, ta. Kalau ada 3 huruf ini, artinya insya Allah solat kita sudah menyatu dengan maunya apa. Apa sod? Sod itu sidik. Benar. Kita berusaha menjadi orang benar. Walaupun di mata orang lain, kita tidak pernah benar. Itu. Jangankan di mata orang lain. Kadang-kadang di mata bini kita benar. Tidak ada yang benarnya kita nih. Itu. Di mata keluarga kata-kata kita benar. Bab dunia kita ni ada 9 ponakan kita. Kita bantu 8. 1 yang tidak kita bantu. Yang 8 tu belum tentu berterima kasih. Yang 1 orang tu sampai ke langit buruk kita diceritakannya. Itu kita keluarga. Apalagi orang lain. Nah selagi orang mengatakan kita buruk itu urusan orang. Tugas kita adalah selalu benar sidik. Dalam artian melaksanakan ibadah dengan benar, bekerja dengan benar, bermasyarakat dengan benar, berperilaku benar. Nah sekarang ini banyak kita berperilaku tidak benar. Tidak sedikit kita membaca misalnya yang disinggung oleh Pak Wali tadi. Terbaca yang tidak enak dibaca. Siapa yang buang sampah sini anjing. Ngapo? Karena keterlaluan. Saya punya tanah kosong. Sudah kita bersihkan. Seminggu muncul pampers di situ. Kita bakar lagi. Buang lagi. Seminggu berikutnya. Dibuang lagi di situ. Tidak kita buat tulisan tidak lemah. Itu. Tidak dibuat tulisan tidak ngerti. Itu tuh. Nah ini perilaku yang tidak benar. Itu. Termasuk dengan yang lainnya. Menjadi benar. Berusaha benar. Itu sudah cukup. Itu. Ibadah pun harus benar. Itu. Nak ngapo kita tahajud pakai diposting di grup tu apa?
Saya pernah mengikuti di 5 grup. Ke-5 grup itu muncul. Jam 4 muncul. Alhamdulillah istiqomah. Apa maksudnya alhamdulillah istiqomah itu? Pasti nunjukkan kepada orang lain, nyo istiqomah tahajud. Lebay. Orang mungkin dari lahir tahajud. Tidak. Pakai. Nyombol sampai ke grup. Ini baru tahajud 2 bulan, seminggu, setahun. Tiap grup. Mungkin lah 5 grup Allah. Ada 1 lagi. Ngulang lagi. Ini alhamdulillah istiqomah. Ada orangnya tuh. Masih hidup sekarang. Gitu. Iya. Untuk apa yang demikian? Puasa sunnah baru sebulan. Posting air putih. Meskipun cuma air putih alhamdulillah. Sampai juga berpuasa puasa Senin ini. Pecah gitu. Itu ibadah yang tidak benar. Nggak kita puasalah. Sahabat Nabi, ada yang bininya tidak tahu kalau puasa. Ya macam mana nyoba buko setelah maghrib. Istrinya ngasih bekal. Iya, ini bekal makan siang. Makan siangnya disedekahkannya. Dia puasa, makanan disedekahkannya. Sampai mati. Bininya tidak tahu kalau dia ahli puasa sunnah. Di Jawa Timur itu ada namanya Kiai Soim. Bukan namanya Soim tuh. Soim tuh ahli puasa. Itu. Saking dia ahli puasa, digelarlah Kiai Soim. Kalau dia ada pengajian, Kiai Soim itu ngomong ke atas, bay. Ya Allah, udah leren enten pengajian. Ya Allah, berhenti dulu hujannya. Ada pengajian, berhenti hujan loh. Karena apa? Dia mendawamkan puasa. Betul. Nah, kelebihan-kelebihan yang ini karena benar. Nah, kita baru tahajud seminggu sibuk WA. Ngabarkan ke grup kita tahajud tidak usah. Tidak loh, jangan cek tahajud tidak. Tapi apa maksudnya bangun jam 4 muncul di WA tuh? Alhamdulillah istiqomah. Nah, pasti nak ngomong, aku ini tahajud, bro. Itu. Ini. Benar. Yang kedua, solat itu hurufnya lam, latifun, lemah lembut. Nah, kita Sumatera ini tidak bisa seperti siapa Tony tadi itu. Memang sudah wataknya orang Sumatera seperti itu. Sama dengan di Jawa tuh, Jawa Madura tuh keras juga kadang-kadang itu. Tak celerit sampean. Nah, baru ngobrol gitu enggak celerit gitu kan. Wataknya begitu. Nah, cuman lemah lembut maksud kita ini dalam artian bahwa mencoba untuk berakhlakul karimah itu. Di mana saja, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berbudaya. Sibuk kita cari konten ngeritik pemerintah terus. Lah, apa tidak ada konten lain? Maksudnya bukan tidak boleh. Tapi apa solusinya? Kadang tidak ada solusi. Pas kita tonton, apa dia ini tadi? Apa dia ini? Tidak ada isinya. Cuma seperti itu. Nah, apa sih? Kita nih, banyak nian. Nah, maka saya berpesan, kalau kita agama lah bagus, itu ibadah lah bagus, kita jadi panutan masyarakat. Kalau pacak jangannya jadi wakil presiden. Itu tidak baca apa-apa. Ini yang itu. Tengoklah kini itu. Sian gitu kayak itu. Ini kondisinya tuh. Ini. Nah, maka lemah lembut itu bukan berarti menghilangkan karakter kita. Kita tetap, cuman hal-hal yang buruk kita rubah menjadi baik. Hal-hal yang baik kita tetap lanjutkan. Yang ketiga hurufnya sod lam ta, takwa. Takwa itu bukan takut kepada Allah. Dalam bahasa Al-Quran, takut itu ada 2. Ada khauf, ada khosyah. Itu. Kalau khauf itu takutnya seperti kita takut ular, takut hantu, takut ada jabalan gitu, takut ada macam-macam kejahatan. Itu khauf. Yang bagus itu khosyah. Khosyah itu takut. Enggak Tuhan nengok atau tidak Tuhan nengok, kita tetap takut. Itu yang khosyah. Itu. Nah, menerbitkan takut seperti itu, maka dengan sholat
yang khusyuk ini tadi, insya Allah akan sampai ke sana. Nah, untuk melihat itu, kita cek umur berapa kita. Lah umur 50 tahun. Cek solatnya. Masih tidak solat anak SD? Ya ngapo solat anak SD? Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Itu solat anak SD. Ngapo? Lohor, asar, maghrib. Lah kita apa? Kita ni, tidak cak anak SD. Umur 50. Solat kita zuhur 8 rakaat. 2 sebelum, 2 sesudah, 4 zuhur. Asar minimal 4 rakaat. Kalau pacak 6. Maghrib 5 rakaat. Maghrib 3, 2 sesudah. Isya minimal 6 rakaat. 4 isya, 2 sesudah. Kalau sebelumnya tu ghairu muakkad. Subuh 4 rakaat. Kita lah tua masih sembahyang zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Tidak ada tambahan seperti itu. Apa peningkatan kita? Dari mana kita mengambil derajat takwanya itu? Nah, ini yang kita harapkan. Nah, solat ini membentuk orang yang benar, berlaku lemah lembut, dan takwa. Tidak pacak kita bagikan ini, tapi pengaruh dari itu, insya Allah akan membekas pada kita dan keluarga kita. Kapan? Dari sekarang. Itu. Macam mana caranya? Tidak juga selera, paksakan. Itu. Apa ada dalil sembahyang terpaksa? Ada. Di mana dalilnya? Ajar anakmu umur 7 tahun sholat. Umur 10 tahun dia tidak sholat, pukul dia. Nah, arti kan boleh dipaksa sembahyang. Nah, ngapa ini tidak pernah berlaku di masyarakat? Nah, sering saya katakan, pacak sepulan. Bapaknya ngecek kamu tidak pernah sembahyang. Bapak juga tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir, yang kedua. Almarhum dititipi Allah umur 61. Kita wallahu a'lam bisawab. Selisihnya tidak akan jauh dengan almarhum. Itu. Saya ngomong dengan Ayu waktu melayat. Kalau pacak cak inilah lemak ninggal yuk. Gitu. Tidak merepotkan orang. Prosesnya cepat. Gitu. Dan orang mengatakan, kita masih butuh dengan beliau. Kita masih butuh dengan beliau. Beliau sudah meninggalkan kita. Kalau bisa seperti itu. Nah, konsep ceramah pun begitu. Orang masih tidak dengar, kita stopkan. Terima kasih. Mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah khususan laru almarhum Khairil Haji Khairil bin Sulaiman. Lillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa namu bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ruh almarhum Haji Khairil bin Sulaiman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama nakastabul abyadu minad danas wa abdil hudarun haram min darihi wa ahlan haram min ahli wa zawjan haram min zawjihi wa adhilhu jannati wa izum azabi qabri wa fitnati wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa fil lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu ya Allah raudatin min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hubratan min hufarin niran. Rabbana
taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Junaidi Hamzah MPD yang sudah memberikan tausiah untuk kita bersama. Mudah-mudahan tausiah ini menyejukkan buat keluarga yang ditinggal dan menjadi nasihat buat kita bersama. Tentu kita sebagai penyelenggara pada malam hari ini dan hari-hari sebelumnya, keluarga besar mengucapkan terima kasih atas kerelaan Bapak Ibu hadir dalam tablik musibah hari yang pertama, kedua, dan malam yang ketiga hari ini. Khusus malam hari ini kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, Bagian Umum Setda Kota Bengkulu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Pimpinan Aisyah Bengkulu, kemudian Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan juga kepada kami PT 2KP atau Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu dan juga RIL dan Dion FC yang menjadi penyelenggara pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyejuk bagi keluarga dan pada ibu dan khususnya juga ada anak-anak dan cucu yang ditinggalkan almarhum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian seluruh rangkaian kegiatan tablik musibah wa tasliyah malam yang ketiga pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan dan khilafan. Sekali lagi terima kasih atas segala kehadiran. Mudah-mudahan keikhlasan kehadiran kita pada malam hari ini memberikan kelapangan kubur bagi almarhum dan menguatkan bagi keluarga yang ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.